Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat karburator yang kode partnya KPY. Ya, langsung saja ke keluhan permasalahan daripada motor ini. Pertama, bors bahan bakar. Yang kedua, langsamnya saat posisi stasioner ini tidak normal, kadang besar, kadang kecil, kadang mati, kadang besar, kadang kecil, kadang mati. Dan yang ketiga, motornya loyo, kurang bertenaga, nahan. Di sini kita dapat informasi dari yang punya motor, karena informasi itu penting untuk memponis permasalahan supaya tidak salah sasaran. Apa yang mesti harus pertama kita cek? Nah, jadi kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya motor ini sebelumnya telah diservis karburator, bukannya malah enak, malah makin parah. Jadi kita tidak fokus ke yang lain dulu, kita fokus ke bagian karburator. Ya, kita cek karburatornya, kita buka di bagian karburatornya. Nah ya, sebelum kita buka di bagian karbu, kita coba nyalakan dulu supaya teman-teman tahu kronologi masalahnya sebelum kita bongkar ya. Kita coba nyalakan kontak. Tuh ya. Ini tidak posisi di gas. Tuh, chill. Ntar kita gas. Besar. Tuh. Kalau sudah panas, dia mengecil lagi. Tuh. Ya. Setelah panas, setelah hidup beberapa detik, dia mengecil. Mengecil. Tuh, ya. Dan juga ngebanting putaran mesinnya, tidak normal, tidak ya, jadi nah, setelah kayak gini nih kita gas. Tuh. Jadi baliknya tidak pas setelah ditarik tuas gas, dia lepas tuas gas tidak langsung mati, mesinnya tidak langsung kecil, melainkan besar dulu, turunnya lambat, tuh, digas, lambat, ya. Tuh. Yang normal kan digas, kalau ini, kalau kita analogikan ke bagian RPM, jarum RPM yang menggunakan jarum RPM, ya, karena Beat karbu tidak menggunakan jarum RPM, ya. Kalau kita analogikan ke motor yang menggunakan jarum RPM, untuk kasus motor ini, ya, saat posisi digas, jadi turunnya lambat, ya, tentunya ini kondisi seperti ini tidak normal, ya. Ini tuh. Telat banget turunnya. Oh, telat banget. Padahal untuk di bagian tuas gas ini enak. Tuh, balik lagi. Tuh, untuk di bagian tuas gas tidak ada masalah di bagian sini. Tuh. Untuk sementara permasalahannya ini di bagian karbu. Baiklah, langsung saja kita buka di bagian karburator. Kita cek di bagian karburator kira-kira apa yang salah di bagian karbu. Nah, ini kondisi sedang kita buka nih, ya. Dimana sebelum kita buka lebih jauh lagi, di sini di bagian kabel gas tuh murnya lepas, tuh, kendor di bagian mur kabel gas. Dan untuk di bagian setelan anginnya ini terlalu masuk ke bagian dalam. Untuk di bagian setelan anginnya, ini membrannya juga sudah tidak fungsi. Coba Keng, uculkan Keng, keluar tuh. Tuh. Jadi hisapan di bagian vakum membran di sini ini sudah tidak fungsi. Seharusnya yang normal saat kondisi mesin menyala, ada daya hisap ke bagian membran, katup membran terbuka, membuka jalan bensin untuk keluar. Ketika mesin mati, ya, ini tidak ada daya hisap dari manifold dari sini. Kekeng lo akan dibuka termila. Dari manifold tidak ada daya hisap ke bagian selang hisap ke bagian membran, ya, jadi membran tidak mengeluarkan, tidak membuka pintu untuk bensin keluar. Tapi ini, ya, untuk di motor ini, pintu di bagian membran, di bagian keran otomatis bensin, dia selalu terbuka. Mau mesin menyala, mau mesin mati pun dia selalu terbuka.
ya. Oke, tidak masalah untuk sementara karena di bagian karburatornya tidak mengalami kebanjiran. Jadi untuk sementara tidak masalah, ya. Yang tidak normal biasanya yang dari selang hisap dari sini ini mengeluarkan BBM. Ini kondisi yang tidak normal sekali, ya, terjadi boros bahan bakar. Si bensin tidak masuk, tidak terolah oleh karburator, melainkan dia langsung masuk ke manifold, ya, ke bagian ruang pembakaran. Tidak ada proses lagi. Ya, sering terjadi di motor Mio Karbu, di Beat karburator, di motor Vario karburator, pokoknya jenis motor Honda karburator, ya, sering terjadi di bagian membran otomatisnya, keran otomatisnya keluar bahan bakar bagian hisapnya di bagian sini, ya, apalagi menggunakan keran bensin yang imitasi abal-abal, dijamin tidak akan awet. Dan satu lagi, jika yang keran bensin yang normal, jika di bagian selang hisapnya ini lepas atau bocor di bagian selang hisapnya, ya, motor juga tidak akan menyala, mesin tidak akan menyala karena ini tidak menghisap ke bagian keran bensin otomatis. Jadi ini penting sekali untuk di motor karburator yang menggunakan keran bensin otomatis. Jika selang hisapnya tersumbat atau bocor atau lepas, dijamin motor mesin tidak akan menyala, ya. Pintu keran di bagian membran otomatis, keran otomatis tidak akan membuka pintu untuk keluarnya bensin menuju karburator. Oke. Baiklah, untuk di sini saya kira cukup sekedar ulasan saja, penjelasan sedikit. Sekarang kita ke permasalahan utama pada motor ini. Nah, ya, ini setelah kita lihat dari bentuk fisik daripada karburator ini sendiri, nih, ya, ini banyak kondisi yang tidak normal dari bentuk fisiknya. Pertama, dari cuk otomatis. Tuh. Cuk otomatisnya ini tidak menutup rapat, melainkan dia bergerak. Ini juga mempengaruhi, ya, cuk otomatis. Yang kedua, di bagian setelan angin. Ini setelan anginnya terlalu ke dalam. Dan di bagian sebelah daripada setelan angin ini sendiri, tuh, ini sempel, tidak ada tempat memuternya, tuh, sempel. Ini entah macet entah gimana. Nih, di bagian sini nanti kita coba puter. Dan untuk selanjutnya di bagian koin, ya, di bagian koin ini selalu terbuka, tuh, 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 bisa teman-teman lihat, koinnya terbuka parah, tuh, tuh ada cahaya, kita puter, nih, tuh, ya, koinnya terbuka parah. Nah, ini menurut saya kemungkinan, ya, setelan angin terlalu dalam, ya, sehingga udara dan BBM tidak normal, ya. Aturan udara dan BBM ini diatur dari sini. Ini pengatur udara yang masuk menyeimbangi saat posisi stasioner, menyeimbangi BBM yang keluar dari pilot jet. Ini diatur oleh udara di bagian sini. Jika ini terlalu masuk, otomatis kurang udara, tidak seimbang antara BBM yang keluar dari pilot jet dengan udara, tidak seimbang. Makanya ini, tuh, ini terlalu masuk. Dan di bagian setelan di bagian sini, ini masuk ke dalam. Kelihatan dari koinnya terlalu terbuka. Jadi udara bukannya diatur oleh di bagian sini, melainkan udara diaturnya dari sini, dari depan, ya. Penyeimbang BBM yang keluar dari pilot jet ini dari depan. Tentunya salah. Kalau penyeimbang BBM yang keluar dari pilot jet udaranya dari depan, motor tidak akan normal, mesinnya, putar mesinnya tidak akan normal. Jadi yang seharusnya BBM yang keluar dari pilot jet diseimbangi oleh udara yang dari sini, yang dari setelan angin. Nih, ini langsung tertuju ke bagian pilot jet, ya. Nih, tuh. Sekarang kita buka. Ini nanti solusinya kayak gimana nih? Kita buka di bagian cuk otomatis. Nah, tuh kan, tuh, bisa teman-teman lihat, cuk otomatisnya tidak fungsi, bahkan pernya juga, pegasnya juga udah pada patah, tuh, tuh.
Kita lihat nanti di bagian jarumnya ini masih ada apa tidak nih jarumnya. Kalau misalkan jarumnya sudah tidak ada, sudah patah di bagian ujungnya, susah untuk kita akalin. Tuh kan, ini bagian jarumnya sudah tidak ada. Tuh. Aturan di sini ada jarum nih, panjang di sini. Kalau misalkan di bagian jarum ini tidak ada, bagian jarumnya, secara tidak langsung si bagian cuknya ini selalu terbuka, ya, cuknya selalu terbuka. Nanti kita coba akalin. Kita tutup pakai karet di bagian sana, lubang bagian dalam ya, lubang yang di bagian dalam tuh kita tutup menggunakan karet. Selep, ini pasang klep ya. Ini kita coba akalin, kita usahakan. Selanjutnya di bagian setelan angin ini masih bisa diputar apa tidak nih. Untuk di bagian setelan anginnya ini tidak muter sama sekali. Untuk di bagian setelan anginnya ini tidak terbuka, macet. Oke, macet setelan anginnya. Nah, untuk di bagian baut ininya juga tuh, ini sudah dipahatin tuh bekasnya. Kemungkinan ini macet. Ini kena. Ini kena juga. Kita lihat di bagian vakumnya ini normal apa tidak. Nah, kita lihat dari vakumnya nih. Ini jelas motor tidak akan ada tenaga ya, karena untuk di bagian vakumnya kondisinya tidak normal nih. Di bagian dalam vakum ya, tuh. Di bagian dalam vakum di sini ada lubang hisap untuk menghisap vakum naik ke atas, cetrek. Saat terkena udara dari bagian sini, semakin besar daya hisap dari ruang pembakaran, vakum semakin naik ke atas, terhisap, jetrek ke atas. Semakin besar dia semakin respon ke atas naik vakum. Kalau misalkan lubangnya normal, kalau misalkan lubangnya tidak normal seperti ini, nih lubangnya tuh. Di bagian dalam vakum ada lubang. Ini adanya di pinggir di sini, ya. Tuh di sini. Jadi untuk menaikkan vakum ke atas ini butuh udara yang tekanannya, hisapannya yang sangat besar sekali ya, karena lubangnya ada di samping. Lantas lubang yang tepat letaknya di mana? Kan gitu ada pertanyaan. Nah, lubang yang tepat ini letaknya lurus dengan manifold di bagian sini. Jadi lubangnya harus sejajar dengan lubang ini. Ya. Tapi ini tuh lubangnya tidak sejajar, ada di samping di bagian sini, kita buka. Di sini ada topnya. Di sini ada topnya, seharusnya lubangnya menghadap ke belakang ke sini. Tapi lubangnya ada di samping di sini. Nih, kita lihat. Tuh. Ya. Tuh. Seharusnya lubangnya ada di sini. Tuh. Ini di sini titik topnya di bagian karet. Nah, lubangnya ada di sini. Nah. Tuh. Selek. Nah, ini titik topnya. Ini titik topnya, seharusnya lubangnya ada di sini. Seharusnya menghadap ke sini. Nah, kayak gini. Tuh. Tuh. Ke sini. Kalau lubangnya di samping di sini, tuh. Ya. Ini dijamin motor tidak akan bertenaga. Menahan saat ditarik, semakin kencang dia menarik gas,
ini semakin nahan, seperti mundur ke belakang seperti, tapi nggak mundur ya. Seperti, jadi ditarik tuas gas pada umumnya dia semakin melaju kencang, tapi dia semakin tertahan, seperti ada yang nahan dari belakang. Tentunya menjadi boros ke bagian bahan bakar, ya, karena ketidakseimbangan, ketidaknormalan pembakaran di bagian ruang pembakaran. Tuh, ya lubangnya, yang normal ke depan kayak gini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya vakumnya mitasi di bagian sini, biasanya muter nih. Ya, kita coba nih. Tuh, kita coba muter apa enggak nih. Nah, untuk di bagian vakumnya ini tidak muter. Tuh, untuk di bagian besinya tidak muter. Bisa jadi juga dari sini, dari karetnya. Nah, ini karetnya yang gerak. Tuh. Karetnya yang gerak. Tuh ya. Ini karetnya yang gerak. Tuh. Karetnya yang gerak tuh. Jadi bebas dia bergerak. Lama kelamaan dia berputar ya. Naik turun dia sambil keputar. Tuh. Ini untuk penanganannya bisa teman-teman ganti vakumnya. Dan juga jika diakalin bisa pakai karet di bagian sini. Karet O-ring, pakai O-ring klek supaya si karet di bagian sini tidak muter. Dan juga di sini ada sedikit bolong. Nah, jika bolong di bagian sini, daya hisap dari vakum dari sini, dari manifold, dari intake ya, ini tidak maksimal naik turunnya jika di bagian sini bolong. Jadi ngempos. Naik turunnya jika bolong di bagian sini akan nahan. Ya. Akan nahan karena ada kebocoran vakum. Nah, ini untuk cara pengakalannya bisa dilem, tetesi lem. Nah, satu tetes aja, jangan terlalu banyak, yang penting menutup ke bagian yang bolong. Nah, ini juga yang bolongnya cuma satu. Nanti kita obrolkan ke yang punya motor masalah-masalah di bagian karburator ini. Apakah mau diganti karburatornya sebendel, apakah mau kita akalin, apakah mau diganti di bagian vakum, apakah mau diganti di bagian cuknya. Ini juga dibor atau gimana solusinya nanti ya, karena harga cuk juga mahal, harga vakum juga lumayan mahal ya. Nah ya, ini teman-teman, ini hasilnya, ini sudah kita perbaiki. Di bagian vakum ini sih kita sudah sesuaikan lubangnya yang sudah saya bilang tadi. Di bagian lubangnya harus sejajar dengan ini, lubang hisap manifold. Dan untuk di bagian cuk otomatis ini sudah kita perbaiki, kita tutup ya, kita matikan di bagian cuk. Jadi cuk ini kita buat saat posisi mesin suhu dingin, suhu panas ini selalu tertutup ya. Karena emergency. Nah, tidak apa-apa, nggak masalah. Dan untuk yang selanjutnya di bagian koin ini kita sudah sesuaikan, tuh tidak ada udara, tidak ada cahaya, rapat, tertutup rapat. Dan untuk di bagian sini, di bagian setelan angin lebih utama di bagian sini, ini sudah kita akalin. Pertama untuk pengakalan di bagian sini ya, ini lumayan cukup rumit untuk pengeboran dan pengakalan. Intinya rumit untuk mengakali di bagian jarum untuk di bagian setelan angin ya, karena setelan angin ini bisa menentukan karbu ini normal dan tidak. Jika berhasil pengakalan di bagian sini ya, karbu akan normal, dan jika tidak berhasil di bagian sini, mau tidak mau harus ganti karbu ya. Karena ini sangat menentukan sekali setelan angin di bagian sini. Ya, pertama bisa kita gergaji tuh ya. Kita buat derat tempat muter obeng min di bagian setelan anginnya. Kita buat ulang, kita putar pakai obeng min. Ternyata tidak kena juga karena terlalu parah, mungkin macet di bagian dalamnya. Dan selanjutnya kita pakai cara yang kedua, dibor di bagian sini. Ini untuk pengebornya lumayan, makanya tidak kita videokan karena lumayan sulit untuk pengeborannya, harus benar-benar. Jadi jangan salah pengeborannya. Jadi harus pakai mata bor yang ukuran berapa, terus pakai yang berapa lagi. Jadi dratnya supaya tidak rusak. Tapi kemungkinan besar untuk di bagian dratnya tidak mungkin rusak. Ada rusak tapi tidak begitu banyak, masih bisa digunakan. Pasti kalau dibor pasti dratnya rusak, tapi masih bisa digunakan. Ada tersisa drat beberapa kulir lagi ya. Ini buktinya tuh masih bisa digunakan. Nah, setelah kita akalin di bagian sini, ternyata di bagian dalamnya ini dilem, bekas dilem. Di lemnya kayaknya lem pakai lem power, makanya dia macet, tidak bisa dibuka sama sekali ya. Ini lem power. Seharusnya di bagian sini jangan di lem power, kalau bisa pakai lem packing
ya, supaya tidak bergerak di bagian sini saat kena getaran mesin, supaya tidak gerak, tidak robah. Pakai lem packing, lem perpak. Kalau lem perpak kayak gini, ini bisa lepas, tidak paten, tidak permanen, ya. Tetesi sedikit, klek. Nah, bertujuan supaya kena getaran dia tidak lepas, oke, tidak robah. Tidak apa-apa pakai lem packing. Jangan pakai lem power. Kalau lem power dia permanen, nanti untuk menyetelnya susah. Oke. Ini sudah selesai, beres. Ya, sekali lagi ini untuk menentukan pengeboran di bagian sini lumayan, ya. Antara berhasil dan tidak berhasil, antara beli karbu baru dan karbu bekasnya yang ini bisa dipakai lagi. Ya, kalau misalnya gagal di bagian sini mau tidak mau harus ganti karbu. Sedangkan untuk harga karbu lumayan mahal. Yang KW harganya sekitaran 200 lebih, ya. Kalau pakai yang KW percuma, tidak akan awet. Percuma intinya kalau jenis karbu vakum kalau menggunakan yang KW itu tidak akan awet, ya. Kerjanya tidak akan optimal nanti. Oke, pertama dipasang dia normal, sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan mulai terasa, akan tidak enak. Nah, kalau untuk yang ori harganya mahal, 600.000 ke atas. Kalau yang ori, ya kan lumayan harganya di bagian karbu saja. Oke lah, tidak perlu membahas terlalu jauh. Yang penting karbu ini sudah normal dari segi fisiknya, dari segi komponen yang ada di bagian dalamnya sudah kita benahi sesuai dengan ketentuan pada karbu ini sendiri. Oke, lanjut kita pasang. Oke, pasang. Tapi yang jelas prokes masih ini aja ya, masih normal. Paling yang bunyi itu, yang bunyi paling ini dekatan ya. Oh bunyi, sikret. Dekatan kan ada ngaruh ke dalam tenaga ya. Berisik aja gitu.
terbuka. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan untuk di bagian setelan angin. Ini kita masukin. Ini kita besarkan. Nah, ini kita buat besar. Sengaja. Kita buat besar, selanjutnya kita setel di bagian angin. Kita kendorkan di bagian angin, nanti dia otomatis langsamnya akan menjadi besar. Tuh, akan besar. Nah, ini menandakan setelan angin terbuka. Lanjut kita setel di bagian sini. Nih, untuk dari segi stasioner ini langsamnya sudah normal tuh, tidak ngebanting. Dan untuk di bagian tuas gas, saat kita gas turunnya langsung mati mesin tuh. Kalau kita analogikan ke bagian RPM, jarum RPM, dia naik set langsung turun, set turun, set turun, tidak lambat. Kalau sebelumnya kita analogikan ke bagian jarum RPM, naik turunnya pelan-pelan ya, jadi turunnya tidak normal. Jadi ini udah enak loh. Turun. Ya. Mantap. Ya, ini stasionernya normal, tidak besar, tidak kecil, tidak besar, tidak kecil. Jadi selaras putaran mesinnya, datar, tidak, ya. Jadi saat posisi stasioner ini BBM dan bahan bakar BBM yang keluar dari pilot jet dan udara yang diatur dari setelan angin ini seimbang. Ya, kalau tadi udara yang masuk ke bagian ruang pembakaran, BBM yang keluar dari pilot jet, ini udaranya tidak seimbang ya sebelumnya, karena di bagian setel anginnya mati. Jadi mengandalkan udara yang dari koin terbuka. Jadi ini masuk ke dalam, ini secara tidak langsung ini selalu menekan
Ya makanya langsamnya tidak normal dan turun di bagian gasnya saat kita tarik RPM, turunnya lama. Ya, tentunya tidak akan enak di bawahnya. Kalau ini dijamin nih. Lem tuh lem. Nah, karena di sini bekas proses pengeboran di bagian jarum setelan angin di bagian sini, ya. Ini takut kena getaran jadi bisa lepas. Bisa kita lem menggunakan lem packing, jangan menggunakan lem power. Kalau menggunakan lem power dia permanen, tidak bisa disetel nantinya. Kalau menggunakan lem packing dia bisa disetel nantinya. Dikala kita akan menyetel urang di bagian karbu, ini tidak akan macet karena menggunakan lem packing. Ini juga jangan sampai masuk ke bagian dratnya, di luar saja. Nah, supaya menjaga supaya tidak lepas. Di luarnya saja, jangan sampai ke dratnya. Oh, gitu. Ya. Udah normal. Tuh. Stasionernya normal. Tuh. Tuh. Tidak mati. Tidak besar. Jadi turun gasnya enak. Besar langsung kecil. Nah, digas, dilepasin gasnya langsung kecil. Jadi normal, seperti motor mesin pada umumnya saat kondisi menyala. Tidak kayak tadi parah ngebanting. Ini tinggal kita rapikan, tinggal kita test drive. Mantap, meraung mesinnya. Oke. Ini dijamin motor tidak akan nahan, tidak akan boros bahan bakar, ya. Langsamnya akan normal, tenaganya mantap. Oke. Nah, ini yang punya motor untuk mencoba nih. Gimana rasanya perbedaannya? Banjero 18 kayaknya. Kosong. Ban 18. Pokelnya, tina pentelnya. Kuma perbedaan nak? Beda aja cing tadi ya. Wow, mantap. Alhamdulillah hari normal mah. Bisa ya.